Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. LBI itu selama ini baru berupa jaminan surat, jaminan uang, jaminan deposito dan sebagainya yang belum dieksekusi karena menunggu putusan MA. Pada tahun 2004 juga menurut putusan MA ya udah selesai. Oleh sebab itu sekarang hak perdatanya kita tagih gitu. Karena semula ini kan perjanjian perdata gitu. Nah, sudah pidananya tidak ada kata MA ya kita kembali ke perdata kita tagih sekarang. Presiden mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2021 yang isinya menugaskan kepada kami lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan penagihan terhadap para obligor dan debitur BLBI. Makanya Jokowi adalah mimpi buruk bagi mereka yang selama ini bermasalah, tapi merasa aman-aman saja. Hanya pemimpin yang punya nyali besar, yang berani melakukan ini, meskipun tantangan ke depan akan sulit. Pasti akan ada perlawanan keras. Sekarang sudah tahu kan apa yang menjadi nyali dari Jokowi? Jokowi memang tidak ada takutnya. Menteri-menterinya pun disikat kok. Lihat saja itu mantan menteri semacam Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan Sudirman Said. Joko Widodo ini orang yang tidak ada takutnya sedikit pun. Boleh dibilang urat takutnya sudah putus. Terlihat sejak dia pergi ke Afghanistan, yang merupakan negara puluhan tahun tidak pernah dikunjungi oleh negara lain. Dia datang ke Afghanistan bahkan tanpa pengawalan berarti, bahkan tidak mau dipakaikan rompi anti peluru. Untuk urusan hidup atau mati, Jokowi sudah teruji. Selama hayat masih dikandung badan, selama ada hidup di dalam tubuh Joko Widodo, kebenaran tetap akan dia tegakkan. Joko Widodo tetap tegak lurus menjalankan tugas dan amanat rakyat, bahwa negara ini adalah negara yang harus tunduk dengan supremasi hukum, negara yang mengedepankan hukum, menjadi sebuah negara yang menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Selama bertahun-tahun setelah Indonesia mengalami pergantian presiden, setelah Soeharto lengser, tidak ada satupun yang berani mengusut atau menindaklanjuti kasus BLBI. Memang kasus ini sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak pula. Tapi setidaknya hanya Jokowi lah yang berani membuka kembali kasus ini dengan menagih utang kepada mereka yang terlibat. Sebagai bukti keseriusan Jokowi mengenai kasus ini, Jokowi menerbitkan Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Pemerintah akan memburu seluruh aset BLBI yang harus dikembalikan ke negara. Utang perdata terkait BLBI jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah. Wow, jumlah yang sangat fantastis sekali. Salah satunya adalah PT Timur Putra Nasional. Saya yakin kita semua pasti tahu soal mobil Timur yang mau dijadikan sebagai mobil nasional. Perusahaan ini didirikan oleh Tommy Soeharto. Genderang perang telah dimulai. BLBI diberi waktu sampai 31 Desember 2023 untuk menyelesaikan tugasnya. Satgas BLBI rencananya akan menyita aset PT Timur Nasional milik Tommy Soeharto. Berdasarkan data dari Satgas BLBI, PT Timur Putra Nasional masih berutang kepada negara sebesar 2,374 triliun.
Saya pikir di era Jokowi banyak sekali kepentingan yang terusik. Ada 3 keluarga yang cukup terganggu dengan kiprah Jokowi ini, terutama dari keluarga Cendana. Makanya tidak heran kenapa di era Presiden Jokowi banyak sekali demo-demo yang tidak jelas yang dilakukan oleh kelompok yang sama, yang pada intinya sama, yaitu menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Bukan kebetulan kalau mereka hanya turun ke jalan buat gaya-gayaan dan teriak yang tidak jelas pula. Siapapun sudah tahu, kelompok tukang demo ini adalah sapi perah untuk dijadikan alat untuk menekan pemerintah. Dengan modal logistik yang cukup, plus nasi bungkus, sudah bisa turun ke jalan. Mirip bebek digiring keluar dari kandang. Semua itu ada tujuan dan maksud politisnya. Hanya saja, kedoknya adalah narasi pemerintah gagal dalam memimpin. Mereka ini adalah munafik. Tidak lagi murni berdemo, melainkan ada maksud lain di balik itu semua. Ada dalang di belakang layar yang mengatur semua itu. Makanya Jokowi adalah mimpi buruk bagi mereka yang selama ini bermasalah tapi merasa aman-aman saja. Mirip dengan Ahok. Ahok malah lebih menakutkan. Hanya saja kesialan datang saat ucapannya dipolitisasi. Makanya Ahok selesai. Kalau tidak, entah berapa banyak yang stres dan jadi sakit jiwa. Hanya pemimpin yang punya nyali besar yang berani melakukan ini. Meskipun tantangan ke depan akan sulit, pasti akan ada perlawanan keras. Sekarang sudah tahu kan apa yang menjadi nyali dari Jokowi? Jokowi memang tidak ada takutnya. Menteri-menterinya pun disikat kok. Lihat saja itu mantan menteri semacam Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan Sudirman Said.